Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para guru, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus saudara kami Tuan Guru Ahmad. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, pejabat yang mewakili beliau telah memberikan kepada kami kita semua tadi pencerahan-pencerahan mengenai masalah yang berkaitan dengan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak dari TNI Polri yang kami muliakan, seharusnya dan remnya di sini sudah rombong, tapi jarang ganteng. Kenapa? Mau segera pensiun? Tidak pernah ketemu selama ini, selalu wakilnya yang didatangkan. Dan kami banggakan, kami muliakan adik-adik remaja, ibu-ibu, tiketnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmahnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga haul. Haul ini adalah tanah budaya kita yang sangat melekat dengan identik dengan Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Hingga alhamdulillah wa syukurillah beberapa tuan guru yang dihaulkan. Menghaul tuan guru artinya mengenang perjuangannya, jasa-jasa yang pernah dia lakukan. Isra Mi'raj dan haul. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menghadirinya. Selawat dan salam lalu kita baca pada untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata guru saya Al-Maghfur Syekh Zakaria Bela dan juga Syekh Yasin Isa Badani, Syekh Abdullah Said Lahti Al-Hadrami As-Safari tahun 1977. Kami menerima di rumahnya beliau masing-masing, dan ada juga Syekh Abdullah Said Lahti Al-Hadrami As-Safari. Kami terima di Masjidil Haram mengaji Sunan Turmudi pada waktu itu. Persis membahas masalah selawat Nabi. Beliau bilang sama murid-muridnya pada waktu itu, ayo Abdullah asma, idza aitumul masyakil wal mushkilah wasallu ala nabiyil muhtar. Apabila kamu memperoleh sesuatu yang kesulitan dalam duka, kesulitan dalam ilmu, kesulitan dalam menghadapi apapun, wasallu ala nabiyil muhtar, adalah engkau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai guru di masyarakat, memiliki rumah tangga dan seterusnya, maka kita selalu membaca selawat Nabi apabila kita mendapat kesulitan. Selawat Nabi bebas, mau selawat Jibril, mau selawat Tafrijiyah, mau selawat apapun,
Yang penting janganlah kita menghadapi masalah dengan cara cari lauk ngengkes. Tidak boleh. Bacalah salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah kami menyampaikan di hadapan bapak-bapak karena kami merasakan dan kami mengamalkan, dan alhamdulillah terbukti mujarabnya apapun yang kita laksanakan ada kesulitan, fashollu ala nabiyil muhtad, adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, pertama yang saya sampaikan tidak panjang-panjang, yang datar-datar saja yang kita sesuaikan dengan situasi kondisi pada saat ini. Pertama, masalah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi setahun sebelum Hijriah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi yang lain. Maka bahasa ulama rahimahullah min khasais wa minal mu'jizat, spesial kepada nabi dan juga mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Nahdlatul Ulama mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bedanya dengan yang lain, NU menyebutnya Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah. Supaya jangan masuk, ISIS juga mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Al-ISISiyah bukan apa. Ada ISIS masa pilkada, ISIS kalau masa pilkada itu ikut sana ikut sini. ISIS juga namanya itu, tapi ISIS lokal. Tapi ISIS yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah ISIS yang bawa bom. Itu juga mengakui dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi juga begitu. Wahabi juga mengakui dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak bisa melarang mereka itu mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada bedanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Wahabiyah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, NU juga begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ada beda-beda. Tapi untuk membedakan yang lain, ya kalau sudah beda jangan saling cerna, itu saja. Gitu deh. Yang jelas adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah mengatakan Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat dan juga khasais. Nah, di dalam Al-Quran sudah pasti dibaca Subhanalladzi asra. Jadi kalimat Subhana ini harus kita yakini secara akidah. Sifat-sifat Allah namanya Maha Suci. Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Maha Suci Allah dari segala sifat kelemahan. Harus kita yakini. Karena apa? Isra Mi'raj ini akan dijelaskan, diterangkan sesuatu yang amrun khariqun lil 'ada. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Lebih-lebih pada saat itu, pada abad itu, manusia jahiliyah. Maka yang ditampilkan oleh Allah bukan Mi'rajnya, Isra'nya. Karena itu yang dia lihat dengan mata kepala. Maka Allah mengawali dengan Subhan. Maknanya apa? Supaya kita jangan bingung. Isra Mi'raj ini adalah kudrat iradat Allah. Tidak ada sulit bagi Allah pada sudah berkehendak. Seperti saya tadi, saya dari Darat Lombok Tengah, Primer Jaya dekat bandara itu rumah saya. 4 jam 9 lebih 2 saya berangkat dari sana. Kemudian alhamdulillah nyampe di Mampang Daya ini kurang lebih 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Dan saya cerita ini bapak-bapak pasti akan percaya.
dilarikan oleh mobil sampai makan 1 jam 20 menit. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kenapa percaya? Karena sudah yakin kecepatan wudhu. Kalau kita yakin dengan kudrat iradat Allah dan itu, maka dalam ayat ini Allah berfirman, Subhanalladzi asra, yang telah memberangkatkan. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah, roh dan jasad berdasarkan firman Allah di asli. Yang namanya akal, ruh wa jasad, bukan rohnya saja. Maka Allah tidak menyebut Subhanalladzi asra bi ruhi, tetapi Allah menyebut bi 'abdihi. Ini Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengiktikadkan roh dan jasad. Kalau jasad rohnya saja, kalau mimpi tidak hebat, kita saja bisa bermimpi kemana dalam jangka 1 malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diisrokan oleh Allah bi 'abdihi. Kemudian Allah juga menyebut dalam Al-Quran itu tidak semalam suntuk. Kalau ada yang menyatakan semalam suntuk, salah. Allah menyebut dengan pakai nakirah, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Lailan dalam kaidah Arab tufidul qillah, arah seberang. Maka seorang ulama besar namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita punya ulama yang berasal dari Indonesia, berdomisili di Mekah, itu dikenal dengan ulama-ulama Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Abdul Hamid Palembang, kemudian Syekh Allah Sayyidina Muhammad Yasin Al-Badani, Syekh Zakaria Abdullah Bella. Itu asalnya dari Indonesia, melekat di Indonesia. Tapi saya Yasin Al-Badani tidak mau dia melepaskan padangnya. Sampai sekarang zuriyahnya disebut Syekh Yasin Isa Al-Badani. Dia termasuk ulama. Nah, beliau berkata, Syekh Nawawi Al-Bantani, kebetulan beliau itu adalah neneknya daripada wakil presiden yang sekarang, ya Haji Ma'ruf Amin. Di ayah dari Haji Ma'ruf Amin, putra daripada Nawawi Banten. Kemudian Syekh Nawawi Banten dikenal dengan Nawawi As-Saghir. Luar biasa. Nah, di sana dijelaskan Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Lailan ini kira-kira bukti-bukti yang ada. Maka beliau menyebut ubailah subuh, sebelum subuh, dekat akan subuh. Ini persiapan untuk melanjut ke Sidratul Muntaha. Sedangkan sekarang ada astronom barat. Alhamdulillah wa syukurillah, seorang pangeran mahkota namanya Pangeran Sultan bin Salman. Sultan bin Salman ini putra daripada Raja Salman yang sekarang. Pada tahun 1980-an, beliau diikutsertakan sebagai astronom. Dan saya dengar sendiri wawancaranya di TV Saudi. Berapa bulan persiapan untuk bisa masuk dalam 6 bulan persiapan. Kemudian setelah itu 3 bulan untuk kesiapan. Itu berlaku 12.00. Itu orang barat. Dan kita yakin orang-orang barat yang keluar angkasa itu tidak masuk ke langit. Kalau menyebut dirinya langit, bohong. Karena langit dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpintu. Ketika langit pertama Nabi Syekh malaikat Jibril berkata, "Man bil ana wa man ma'aka Muhammad." Kemudian minta dibukakan pintu itu lepas. Tapi kalau astronom yang keluar angkasa itu menurut Pangeran Salman bin Sultan, kita tidak sampai ke atas sana, tapi planet di planet. Nah, tapi apa yang menjadi keajaiban yang dia ceritakan? Ajaibnya
kita mendengar azan Masjidil Haram di atas. Tapi orang Barat tidak mau cerita soal ini. Cerita daripada Pangeran Sultan bin Salman, sekarang menjadi Wazirul Difaq, Menteri Pertahanan Arab Saudi yang sekarang. Nah itu persiapannya dan bulan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuwailas subuh. Dan waktu itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam tanggal 27 bulan Rajab, malam Jumat, beliau tidur bertiga. Pertama seorang Asadullah wa Asadu Rasulillah Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Di tengahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang tiga ini bertidur? Hijr Ismail. Di sanalah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidur bertiga? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadi Isra Mi'raj itu kecaman, ancaman, penghinaan dan juga macam-macam. Tetapi dua orang yang sangat disegani, pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid yang dikenal dengan Khadijatul Kubra. Yang dua orang ini sangat disegani sehingga tidak bisa mengganggu fisik langsung kepada Baginda. Tetapi meninggal yang dua ini dalam 1 tahun. Pertama kali meninggal dunia Khadijah, Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, baginda Nabi sangat berambisi supaya Abu Thalib meninggal dunia mengucap syahadat. Sampai Abu Thalib berkata, sampai Rasulullah berkata, ya amma, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tapi Abu Thalib akan mengucap syahadat, datanglah sepupunya Abu Jahal, Abu Lahab. Bang Abu ini sudah ditutup Pak polisi, yang namanya Abu sudah ditutup. Mau NU tidak, mau NU tidak, mau Muhammadiyah tidak, mau kemana, sulit jatuh orang Abu ini. Kalau sudah jelas mereknya, jelas ada, tidak sulit jatuh. NU ya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah, NU ya NU, sudah. Yang Abu ini yang sudah. Abu Jahal, Abu Lahab, aswabakan ini abaika wa ummahatika. Ya Muhammad, ya Abu Thalib, akan kamu meninggalkan agama leluhur. Pendek sawi, orang baru lahir yang kamu dengar. Maka Abu Thalib tidak jadi mengucap syahadat, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat. Inilah yang menjadi kesedihan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena pembelaannya, tapi Abu Thalib yang membesarkan, yang mendidik, yang segala-galanya sampai kawin dengan Khadijah sampai mandiri. Itu jasanya Abu Thalib, membela agama itu Abu Thalib. Tapi sayangnya meninggal dunia non muslim. Maka Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Baru kena perkawinan baginda. Tidak lama kemudian meninggal juga Khadijah. Sehingga sekarang siapa yang membela Nabi untuk diganggu fisiknya? Maka Nabi berikhtiar, berusaha untuk menghindar dari gangguan manusia, maka dia berhijrah ke Taif. Tetapi di Taif masuk provokasi juga oleh orang pemuda-pemuda Makkah. Jangan diterima Muhammad kalau datang ke sini, karena sudah merusak tatanan masyarakat di sana. Maka pemuda Taif ini bersatu menolak datangan baginda Nabi. Sampai Nabi kepelewas dipukul racun batu sampai berdarah kakinya. Tetapi Sayyidina Ali menjadi aminnya. Apa katanya Rasulullah? Saya khawatir kalau terus-menerus mengganggu utusan Allah,
memurkai orang Taif. Karena hukum nasional, hukum internasional, hukum adat lokal maupun regional tidak boleh diganggu yang namanya putusan. Ini putusan Allah. Maka Rasulullah memutuskan tidak jadi hijrah ke Taif, kembali ke Mekah. Kurang lebih 30 kilo dari Taif ada sebuah kebun. Dan alhamdulillah tahun 1978 saya bersama guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makti berziarah ke Taif ke makamnya Abdullah bin Abbas. Sekembali kami berziarah ke makam Abdullah bin Abbas, kami istirahat di kebun itu. Beliau bilang sama murid-muridnya 2 bis, ayyuhal aulad, hadzal makan wa hadzal makan. Di sini tempat inilah bagi Nabi berteduh. Ketika kembali dari waktu, datanglah malaikat Jibril pada saat itu menawarkan, ya Muhammad, kami membawa malaikat yang menguasai gunung. Mau gunung yang mana? Supaya orang Taif ini semuanya habis mati. Tapi baginda Nabi bilang apa? Jangan. Allahumma di qaumi fa innahu la nabi. Seorang nabi diperlewati oleh batu, kemudian terlewat, dihina, tetapi dibalas dengan apa? Doa. Inilah panutan kita. Maka kalau kita mendapat penghinaan, mendapat gangguan, pertama kali adalah doa mereka. Doalah kepada mereka itu supaya hatinya menjadi lunak. Coba bagi Nabi, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lam. Baginda Nabi kembali dari Taif ke Mekah, maka sepakat Quraisy. Pada waktu itu adalah orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam. Kalau kita biarkan Muhammad berkeliaran berdakwah, bahaya. Maka harus kita menjaganya. Itu sebabnya baginda Nabi malam Jumat tanggal 27 bulan Rajab mencari tidur di Hijr Ismail bersama Sayyidina Hamzah, baginda Nabi, dan yang sampingnya Ja'far bin Abi Thalib. Itu sebab. Maka datanglah malaikat Jibril membawa baginda Nabi SAW tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tetapi disinggahkan dulu baginda Nabi ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam dengan Hijr Ismail kurang lebih 60 meter jaraknya Hijr Ismail dengan Zamzam. Nah, di sanalah baginda Nabi SAW dibaringkan, kemudian dioperasi. Min sagar, ini kata Syekh Nawawi Al-Badr, min sagar, sampai di atas pusatnya, bukan di bawah pusat, karena bawah pusat awal. Kemudian dikeluarkan hatinya, baru disucikan, dibersihkan, bukan karena kotornya, tetapi untuk menambah persiapan karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mala'ahu, pertama ilmu. Maka orang yang semakin luas ilmunya, semakin dia memiliki kepercayaan diri. Karena sempitnya ilmu, maka mereka ini tahunya benar sendiri. Itu beda. Yang luas ilmunya itu akan memiliki wawasan, memiliki segala tindak tanduk yang sangat profesional, memiliki segala-galanya. Wa malahu ilmu. Yang kedua, hikmatan, kearifan. Tidak semua orang alim. Banyak orang alim tapi kurang arif. Yang
ceritakan sedikit. Di Madura ini ada sebuah kampung penuh dengan tuan guru, tapi ada jenis-jenisnya. Tuan guru yang satu muda, masih ini, kemudian muda, ada 3 yang paling lincir. Kemudian di kampung itu ada orang yang sangat dikenal pelitnya, tapi dibuka hatinya untuk berkorban, memakai sapi berangus. Tapi orang yang pelit ini harus seekor sapi ini untuk 8 orang. Maka dibawalah kepada kiai yang muda. Oh, tidak bisa. Kalau sapi itu sebesar apapun, wala ya juzu illa bisa sampai. Orang kalau mungkin bakola fatul maris, bakola pianatul fali tidak. Artinya orang ini kalau tidak bisa, Pak Kiai saya jadi korban sama itu. Mungkin yang Kiai yang ingin terima kan? Jawaban Kiai yang kedua ini juga sama. Wala yajuzu illa lisabi al-far. Tapi yang Kiai yang arif Tuhan ini dibawa ke sana. Wah, hebat kami ini. Bertumben di muka hatimu. Mana nama-namanya? Ditulis nama sampai 8 orang. Yang ini paling akarnya apa? Ini mertua saya. Umurnya 83 tahun. Susah ini. Yang ini berapa? Umurnya 33 tahun istrinya. Yang ini berapa yang paling bawah? Umurnya 3 tahun ya. Susah. Susahnya apa? Tidak bisa naik pada saat ini. Nah, maka caranya bagaimana solusinya Pak ya? Bahkan Pak belikan tangga. Berapa harga tangga? 4 juta. Ya sudah, dikeluarkan uangnya 4 juta. Menyemanikan murid saya belikan satu kambing. Belikan. Alhamdulillah, maka dia jadi berkorban, kemudian juga jadi buat sate dari kambing. Kebetulan waktu ngebat sate ini di pasar ini dibalik biasa di bukan orang. Karena mereka itu kurang alim tapi tidak arif. Tapi orang ini alim dan arif cara menyelesaikan masalah. Maka harus para ulama ini memiliki sifat ilmah wa hikmatan wa hilman. Hilman itu ada sabar, ada kesabaran, wa yakinan dan keyakinan. Inilah yang diisi ketika baginda Nabi Muhammad SAW diisrokan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah terjadi pengisian itu, maka Jibril berkata, wahai Muhammad, sudah ada kesiapan di luar untuk memberangkatkan engkau. Nabi Muhammad bilang siap. Maka dilihatlah di sana binatang namanya kurang. Kurang katanya Syekh Nabawi Banten minal bah si kecak. Wakilah minal barik. Sebagian ulama menyebut dari barik artinya sangat putih. Dan kurang ini saking gembiranya akan dilinggihin oleh baginda Nabi, maka menggah malaikat Jibril alaihissalam. Ama tastahi ya Qur'an. Kamu tidak punya malu. Siapa yang akan menunggang sekarang? Tidak ada manusia seabad Muhammad alaihissalam. Maka burak ini katanya ulama akan kita lihat nanti di surga. Karena salah satu binatang yang akan menjadi isi surga di antaranya nomor 1 burak. Kenapa burak masuk surga? Karena kendaraannya para nabi. Yang kedua nama artinya semut, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi nama surah. Apa yang terjadi pada nama semut ini ketika bala tentaranya Sulaiman mau datang dan akan menginjak anak buahnya, maka berteriak seekor semut menjadi rajanya, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai
oleh tentara Sulaiman gara-gara peduli sama kawannya semut masuk surga. Apalagi dari dinas sosial, dia memiliki wawasan, memiliki kawasan, memiliki kekuasaan. Kalau dia peduli sama masyarakatnya, semut saja masuk surga, apalagi kepala dinas sosial. Lalu ini tentara polisi peduli sama rakyatnya. Bagaimana mengupayakan jangan sampai masyarakatnya ribut. Maka dia tidak tidur semalam-malam polisi. Polisi tentara Polri TNI. Kenapa kita sampaikan ini? Karena kita tahu apa yang kita lakukan menyangkut untuk orang banyak, keselamatan orang banyak, min asbabi dukhulil jannah. Sebab kita masuk surga. Bukan kata saya. Ini kata dari seorang ulama besar dari Indonesia, ulama Mekah, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga yang paling masuk surga, namanya Aco. Aco. Itu nanti Lombok Timur Aco. Bakso, anjing. Anjing ini masuk surga. Dan jangan diketawain, anjing itu paling jenius, paling cerdas. Di Mekah ketika terjadi pemberontakan Juhaimah di Masjidil Haram tahun 1980, terjadi kudeta. Masjidil Haram dikuasai oleh seorang jenderal polisi namanya Juhaimah, dan dia memakai topeng agama. Orang hafal Quran, tapi hafal Quran dia bodoh. Karena tidak semua orang hafal Quran alim. Ini sebab kita terpancing sama orang luar sana. Ini mau hafal Quran dapat beasiswa, anak NU dimasukkan ke sana menjadi wahabi. Karena apa? Hafal, gara-gara dipancing dengan hafal Quran dan beasiswa. Yang salah bukan anak-anak kita, kita yang salah memasukkan anak kita pada sekolah wahabi. Sudah tahu sekolah wahabi dimasukkan di sana. Jangan salahkan anaknya, kita yang salah. Kita yang salah. Kalau mereka masuk anaknya ke sekolah NU, nggak ada ribut-ribut di masa depan. Ini anaknya orang NU, pengurus NU, kemudian diiming-iming beasiswa, kemudian mendapat beasiswa dan hafal Quran. Tidak menjamin kalau kita masukkan sekolah kita ke sekolah yang hafal Quran, jangan lihat hafal Qurannya, lihatlah pemimpinnya berbakti apa enggak. Kalau hanya hafal Quran, belum tentu dia mengerti apa yang dia baca. Belum tentu ini dari deretan sini sampai deretan sini berapa ayat yang dia hafal. Tapi saya tidak jamin mengetahui makna daripada ayat itu. Hanya panggilannya kelebihannya Al-Quran. Tetapi tidak sedikit madrasah NU, madrasah NW yang di sana ada tahfidz Qurannya. Sangatlah salah kita memasukkan anak kita, sudah tahu itu madrasahnya tidak sama dengan payungnya kita masukkan ke sana. Yang salah siapa? Bukan anak, orang tua. Maka haruslah kita selektif memasukkan anak-anak kita. Kalau kita orang NU, masukkanlah anak kita di madrasah NU, habis perkara. Mau apa di NU ini ada? Ada yang mau terbang dari ilmu kejayaan, ilmu dalam ada. Mau hafal Quran ada. Mau apa? Sebut aja. Saya tunjukkan. Ada pesantren di Mojokerto. Itu kiainya milioner, tidak terima apa-apa dari pemerintah, apalagi sumbangan, apalagi buat proposal. Tidak terima karena kiai ini memiliki perusahaan 1
satu bulan itu hasilnya tidak kurang dari 7 sampai 8 miliar. Dan semua hasilnya itu diinfakkan untuk kepentingan pondok. Namanya, kalau mau tahu madrasah itu namanya Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Di internet Pak. Kemarin ke Darek, kemudian ke Mataram, melatih Kunu. Saya hadir di sana, Pak Gubernur juga hadir di sana melatih. Itu adalah ada hafalan di situ Bondo. Kalau di Lombok ini banyak sekali. Tapi karena terpengaruh, tergiur, tergila dengan beasiswa. Tapi berapa beasiswa itu daripada memperbaiki anak. Begitu selesai anak dari sekolah wapi, pulangnya ke Lombok, pulangnya ke rumahnya, dan mele di menang. Dan mele berpetakin, kau keluar apa? Isi tanduk jadi ustaz, jauh bahas sekolah orang. Pertama, dan mele bersetulah. Kedua, dia milih ngahor, dia milih nyiwa, dia milih jatuh, dia milih talakin, dia kalau apa ini Maulid Nabi, bulan tunda di negara ini datang, dia nawar sini. Kalau orang tanda-tanda itu ada sama pemimpin pondok pesantren, jangan disebut, jangan sekolah kenangan di sini. Nanti muridnya akan seperti itu juga. Yang susah siapa? Masyarakat. Kebenaran menurut paham tuan guru ustaz begitu pahamnya, dan dia undang. Jangan dibicarakan mereka apa ini kau bicarakan. Tapi tidak mau saya undang mereka itu. Untuk apa saya undang? Membawa apa? Menyebarkan sesuatu yang tidak sepaham dengan itu. Undanglah dia yang nonton. Kalau kebetulan NW undanglah dia yang nonton kelompok. Yang Muhammadiyah undanglah tuan guru yang Muhammadiyah. Jelas ya. Ini maka beraya kita kembali ketika anjing ini salah satu binatang yang paling jenius, sehingga waktu itu di Masjidil Haram pemberontak itu dan tidak boleh masuk manusia, dijaga oleh seekor anjing, pangkatnya kolonel. Karena anjing ini memiliki pangkat gajinya 40.000 real. Gaji anjing. Untuk apa? Menjaga pintu Masjidil Haram pada tahun 1980. Dan di sana di Mekah itu mazhab Syafi'i najis anjing. Mazhab Maliki tidak najis anjing. Mazhab Ahmad bin Hanbal tidak najis anjing. Syafi'i yang menyatakan najis. Maliki tidak najis. Hanbali tidak najis. Maliki juga tidak najis. Itu. Maka tidak dilarang anjing menjaga Masjidil Haram. Nah ini. Saking jeniusnya anjing ini, ada 7 pemuda pada saat itu menjadi buronan pemerintah karena tidak sesuai dengan akidah pemerintah. Yang 7 pemuda itu dalam kitab Kanzul Asrar, belum bisa baca, min ashabil kahfi yang lihat Maksalina, Maslina, Marnus, Jabarnus, Syazanus, Kapaskatius. Anjingnya namanya Ketmir. Jeniusnya anjing ini melihat 7 pemuda menjadi buronan, diikuti oleh anjing ini. Sampai yang 7 itu masuk ke dalam gua. Kemudian anjing berdiri di depan gua. Coba perhatikan anjing, tidak pernah tidur mati. Dia tak tidur anjing. Siapa ini anjing? Nah, ketika itu maka tidurlah Ashabul Kahfi. Tetapi ketika tidur dijaga oleh anjing ini. Sampai ketiduran yang 7 pemuda itu 3
309 tahun di Klenteng. Kalau belum tidak percaya, baruin syahadatnya. Karena itu diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi. Wasdadu tis'a. Nah, anjing yang sangat setia pada 7 ulama ini oleh Syekh Nawawi Banten akan menjadi anjing yang masuk surga. Anjing nyata tidak, bersedekah tidak, berinfak tidak, tidak pernah berselawat kepada Nabi, tetapi kesetiaannya sama 7 ulama ini, maka diabadikan menjadi anjing yang akan masuk surga. Maka alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah menjadi putra-putra Nahdlatul Ulama. Sangatlah syukur kepada Allah SWT menjadi dzurriyyah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama ini ampuraya, dialah yang menciptakan Indonesia, bukan Indonesia yang menciptakan NU. Tentara belum ada dulu. Waktu angkat senjata, ketika memerdekakan Republik ini, tentara polisi belum ada. Yang ada adalah rakyat, santri yang bersenjata. Tanya polisi, tanya tentara di depan beliau, saya bicara. Pada waktu tentara polisi belum ada, yang ada tentara rakyat. Siapa tentara rakyat itu? Para santri. Santri-santri yang ada di Jawa Timur dipimpin oleh Kiai Abbas Buntar. Tasbihnya saja bisa menjatuhkan pesawat. Pada saat itu kemudian merdeka Indonesia, santri itu ada yang melanjutkan menjadi tentara. Tentara tahun berapa dibentuk? Tapi sebelum merdeka Indonesia, tentara belum ada. Maka yang ikut andil paling besar andilnya memerdekakan Indonesia adalah para santri-santri yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Tanya saja. Tapi santri-santri itu banyak yang melanjutkan menjadi tentara. Sekarang ini alhamdulillah, maka alhamdulillah saya punya sedikit dengan Polri, kepolisian Polda maupun Danrem dari jauh sebelumnya. Tolong Pak Danrem, tolong Pak Kapolda, Polda, kalau ada santri yang memenuhi syarat untuk jadi polisi, jangan ditolak asal ada rekomendasinya dari kiai. Dan Kapolda yang dulu Pak Iqbal, yang jadi KPK sekarang, saya juga bilang, tolong kalau ada rekomendasi dari pimpinan pondok, kiai yang memenuhi syarat kesehatan, mau masuk polisi, tingginya semeter kotor, nggak bisa. Tidak bisa masuk polisi, harus penuh syaratnya, tingginya, kesehatannya, wawasan kebangsaannya. Nah, ini yang harus kita. Kalau tentara polisi diisi oleh para santri, bagaimana Indonesia masa depan? Tolong nanti sebab saya berbicara di hadapan pelunggup, karena saya berbicara sama pimpinan beliau dari Danremnya, kemudian Kapoldanya, Kapolda yang baru juga, yang baru ini Kapoldanya sudah saya bilang, tolong nanti kalau merekrutkan anggota polisi, prioritaskan dari santri-santri yang melengkapi syarat. Alhamdulillah wa syukur. Jadi ampun aja, anjing ini masuk surga. Kenapa? Setia sama ulama. Kesetiaannya sama ulama. Maka ulama ampun aja, dari negara kita, berdirinya negara kita, tidak berani pisah dengan ulama. Setiap petugas kepolisian, tentara, mesti oleh Kapolri
oleh Panglima TNI-nya. Dipesan dekati tokoh-tokoh agama yang ada di sana. Karena pada hakikatnya kita dengan polisi, tentara, visi misi kita satu. Cuma bedanya dia bawa senjata, kita tidak bawa senjata. Tapi masalah NKRI harga mati. Itu kita. Maka sumpah kita. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. NKRI harga mati. Ada orang yang ingin mau merubah haluan negara kita, merubah menjadi hal-hal itu adalah tidak berhak hidup di Indonesia. Untuk mendirikan negara Islam, merubah Pancasila. Ini Pancasila itu sudah kesepakatan kita. Undang-undang dasar sudah menjadi kesepakatan kita. Tidak bisa dirubah lagi. Mereka yang macam-macam itu merubah. Ini yang membahayakan bagi bangsa. Maka NKRI harga mati, Pancasila jaya. Itu sumpah. Nahdlatul Ulama bersumpah. Kalau tidak berani bersumpah, tidak berani seperti itu, bukan Nahdlatul Ulama yang terjadi. Harus kita menegakkan. Maka tadi pukul wakaf, Subhanul wakaf, itu adalah karangan sebelum Indonesia merdeka. Dan itu isinya adalah cinta tanah air. Maka pada era Kiai Haji Maimun Zubair baru dijadikan sebagai lagu. Tapi dulu ketika pembuatannya yang pertama kali, itu adalah cara mengelabui Belanda dan Jepang. Hakikatnya sedang memasukkan ideologi kemauan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah Lubuk Sapi sebagai Nahdlatul Ulama ditinggalkan oleh ulama yang wajib kita lestarikan dari dulu sampai sekarang. Maka Nahdlatul Ulama memiliki kaidah, harus diketahui dan diamalkan kaidah muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aswah. Muhafadzah ala qadimis salih, tradisi lama yang ditinggalkan oleh leluhur kita haruslah kita jaga. Wal akhdhu bil jadidil aswah, dan mengambil sesuatu yang sangat besar manfaatnya yang baru. Karena tidak semua yang baru bermanfaat. Ada juga yang baru tapi memudaratkan. Maka NU memilih al-akhdhu bil jadidil aslah wal al-akhdhu bil jadidil al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini NU. Kemudian NU berpolitik. Ingat Nahdlatul Ulama ada garis politiknya. Seperti saya, Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, saya pegang prinsip ini. Tidak kemana-mana, ada di mana. Ini NU itu. Silakan NU di Pegolkar, silakan NU di PKB, silakan NU di P3, silakan NU di PDI, silakan NU di Gerindra, Nasdem, silakan. Dan semua tokoh-tokoh yang ada di partai itu. Karena kita memiliki garis berpartai, berpolitik. Bukan NU tidak berpolitik, tetapi politiknya NU adalah tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Saya kalau bicara ini saya di sini. Tapi kalau bersama orang Golkar, saya diundang datang. Diundang sama PDI. Karena itulah NU. Maka pengurus inti Nahdlatul Ulama, Suriah Nahdlatul Ulama
Tamkiziyah Nahdlatul Ulama tetap berprinsip berpolitik, tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Anda menjelas apa mana? Nah, insya Allah jamaah sekalian, mudah-mudahan panjang umur. Kita ber-NU, kita bernahdlatul ulama, kita menjaga peninggalan para ulama, para sosok nahdlatul ulama, dengan tidak sekali-kali mencela orang lain. Berbeda paham silakan, berbeda pendapat silakan, tetapi yang berbahaya berbeda pendapatan. Ini yang susah ini diatur, berbeda pendapat. Tahu pada beda pendapat biasa, tetapi haruslah dengan penuh kearifan kita menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan kita Nahdlatul Ulama, ketika ada kejadian di sini, saya pesan kepada teman-teman, jangan sampai membawa bendera NU. Tolong jangan sampai membawa bendera NU. Kalau bendera NU dibawa, berarti akan menjadi nasional. Tapi alhamdulillah teman-teman dari Sekar Bilir, teman-teman dari Mamben, teman-teman dari macam-macam, tidak ada yang membawa NU, tetapi membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.